Tanggal 25 Juli tahun 1945. Yesus sedang berbicara di rumah Filipus. Banyak orang telah berkumpul di depan rumah dan Yesus berdiri di ambang pintu rumah, yang dibangun di atas dua anak tangga yang tinggi. Kabar mengenai anak adopsi Petrus, yang telah datang bersama keberuntungan kecil berupa 3 ekor domba mungil, untuk mencari kekayaan besar berupa sebuah keluarga, telah tersebar bagai setetes minyak jatuh ke atas sepotong kain. Mereka semua membicarakannya, membisikkan komentar-komentar, sesuai dengan cara pikir mereka yang berbeda. Mereka yang adalah teman-teman tulus dari Simon dan Porpirea, gembira melihat mereka bahagia. Mereka yang berhati dengki mengatakan, demi membuat Porpirea menerima bocah itu, Petrus harus memberikan mahar, sama dengan uang atau harta yang diberikan pihak mempelai perempuan kepada suaminya ketika pasangan menikah menurut beberapa kebudayaan, untuk si bocah. Mereka yang baik mengatakan, kami semua akan mengasihi anak kecil ini, yang dikasihi Yesus. Mereka yang berhati dengki mengatakan, kemurahan hati Petrus, sama sekali tidak pernah, sebaliknya, dia pastilah sudah menarik suatu keuntungan. Mereka lainnya yang tamak mengomentari, aku tentu akan melakukannya juga, seandainya aku diberi seorang anak bersama domba-domba. 3 domba, kau bayangkan itu, suatu kawanan kecil, dan domba-domba yang elok, persediaan susu dan wool terjamin, dan lalu mereka akan punya anak-anak domba untuk dijual atau dipelihara. Itu suatu harta kekayaan, dan si bocah dapat melayani dan bekerja. Sebagian lainnya menentang mereka semua, oh, betapa memalukan, mengharapkan imbalan dari suatu perbuatan baik. Simon pasti tidak pernah memikirkannya. Sebagai seorang nelayan dengan pendapatan yang tak seberapa, kita selalu mengenalnya sebagai seorang yang murah hati kepada kaum miskin dan teristimewa kepada anak-anak. Adalah adil. Sekarang sesudah dia tidak lagi memperoleh penghasilan apapun sebagai nelayan dan bahwa keluarganya bertambah besar, dia patut mendapatkan sedikit keuntungan dengan suatu cara lain. Sementara mereka semua menyampaikan komentar-komentar mereka, menuangkan dalam perkataan-perkataan, yang baik atau yang jahat yang tersembunyi dalam hati mereka, Yesus mendengarkan dan berbicara kepada seorang laki-laki dari Kapernaum, yang sudah datang untuk menemuinya dan memintanya untuk pergi sesegera mungkin, sebab putri dari kepala sinagoga tengah meregang nyawa dan juga sebab seorang perempuan sudah pergi ke sana selama beberapa hari, dengan ditemani oleh seorang pelayan perempuan. Untuk mencarinya, Yesus berjanji untuk pergi keesokan harinya. Keputusannya ini menyedihkan penduduk Betsaida, yang ingin dia berada di kota mereka selama beberapa hari lagi. Ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan aku dibandingkanmu. Jadi, biarkan aku pergi. Bagaimanapun, aku akan berada di Galilea sepanjang bulan-bulan musim panas dan aku akan sering berada di Kapernaum. Jadi akan mudah bagi kita untuk bertemu. Seorang ayah dan seorang ibu dirundung duka dan merupakan cinta kasih untuk menolong mereka. Kamu setuju dengan kebaikan hati Simon terhadap si anak yatim piatu. Setidaknya mereka yang baik di antaramu menyetujuinya. Tetapi hanya pendapat dari orang-orang baik sajalah yang ada nilainya. Kamu tidak perlu mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang tidak baik, sebab mereka selalu cemar dengan racun dan dusta. Jadi, sebab kamu baik, kamu harus setuju dengan kebaikanku untuk pergi memberikan penghiburan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Dan jangan biarkan persetujuanmu sia-sia. Melainkan biarlah itu mendorongmu untuk aktif dalam meneladaninya.